Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal Adi Pratama. Saya dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai learning cycle atau siklus belajar. Menurut Santoso, learning cycle ini pertama kali diperkenalkan oleh Robert Karplus dalam Science Curriculum Improvement Study atau SAS. Learning cycle ini merupakan suatu pengorganisasian yang memberikan kemudahan penguasaan konsep-konsep baru dan untuk menata ulang pengetahuan siswa. Learning cycle ini memiliki beberapa tahap, yaitu engage atau libatkan, eksplorasi, penjelasan, extend atau elaborasi, dan evaluasi. Learning cycle merupakan salah satu model pembelajaran yang berlandaskan pada pandangan konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan suatu proses membangun atau menyusun suatu pemahaman terhadap pengetahuan yang baru dalam kognitif siswa berdasarkan pengalaman nyata yang dialaminya dan hasil interaksi dengan lingkungan sekelilingnya. Selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah dalam pembelajaran learning cycle. Yang pertama itu engage atau libatkan. Pada tahap ini, kegiatan pokok pembelajaran bertumpu pada upaya bagaimana meningkatkan minat siswa sambil menilai pemahaman awal siswa terhadap topik yang dibahas. Misalnya suatu kegiatan apersepsi. Selama pengalaman pembelajaran ini, siswa mula-mula dihadapkan pada tugas-tugas instruksional dan diberi kesempatan melakukan identifikasi. Selama fase ini, siswa membuat hubungan antara pengalaman belajar masa lalunya dengan pengalaman belajarnya yang sekarang. Jadi pada tahap awal ini, guru itu berusaha untuk meningkatkan minat siswa sambil menilai pemahaman awal siswa. Lalu diberikan tugas-tugas instruksional dan siswa diberikan kesempatan untuk melakukan identifikasi dengan menghubungkan pengalaman pembelajaran masa lalunya dan pengalaman belajarnya yang sekarang. Masuk ke tahap yang kedua, yaitu eksplorasi. Pada tahap ini, kegiatan pokok pembelajaran adalah melibatkan siswa dalam pokok bahasan atau topik pembelajaran, memberikan kesempatan kepada mereka untuk membangun pemahamannya sendiri. Pada tahap ini, para siswa berkesempatan terlibat secara langsung dengan fenomena yang diselidiki dan bahan-bahan kajian. Mereka bekerja sama dalam suatu tim, lalu mengalami pengalaman bersama dengan saling berbagi dan berkomunikasi tentang esensi pokok pembelajaran. Guru bertindak sebagai fasilitator yang menyediakan bahan-bahan pembelajaran yang diperlukan dan membantu siswa agar fokus dalam pembelajaran. Para siswa melakukan pembelajaran aktif melalui pengajaran sains berbasis inquiry. Penekanannya adalah pada pengajuan pertanyaan setahap oleh guru yang harus dijawab oleh para siswa. Tahap yang ketiga itu explain atau penjelasan. Pada tahap ini, siswa diberi kesempatan untuk mengomunikasikan apa yang telah dipelajari sejauh ini dan menjelaskan maksudnya. Pada tahap ini, para siswa menjelaskan apa yang telah dipelajarinya dengan berkomunikasi dengan rekan-rekannya, dengan fasilitator yaitu guru. Dengan kata lain, setelah seorang siswa mencapai pemahaman, mereka boleh membuat ringkasan
atau menjelaskan gagasan-gagasannya. Tahap yang keempat yaitu extend atau pengembangan. Pada tahap ini siswa diberi kesempatan untuk menerapkan pengetahuan barunya dan secara berkesinambungan melakukan eksplorasi dan implikasi. Pada tahap ini, siswa mengembangkan konsep-konsep yang telah dipelajarinya, membuat jalinan dengan konsep yang terkait, kemudian mengaplikasikannya pemahaman ini ke dalam dunia nyata. Dan fase yang terakhir atau tahap yang terakhir yaitu evaluasi. Pada tahap ini, baik siswa maupun guru menilai sejauh mana terjadi pembelajaran dan pemahaman. Dalam hal ini, guru menilai sejauh mana siswa memperoleh pemahaman tentang konsep-konsep pokok bahan ajar dan memperoleh pengetahuan baru. Evaluasi dan penilaian dapat berlangsung selama proses pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya, dalam setiap model pembelajaran atau strategi pembelajaran pasti ada yang namanya kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan dari pembelajaran learning cycle atau siklus belajar ini ada 4 poin. Yang pertama yaitu kelebihan yang pertama yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa karena pembelajar dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran. Artinya adalah mampu memberikan motivasi kepada siswa untuk menjadi lebih efektif dan menambah rasa keingetahuan siswa. Yang kedua, membantu mengembangkan sikap ilmiah pelajar. Artinya melatih siswa untuk belajar melakukan konsep melalui kegiatan eksperimen. Kelebihan yang ketiga yaitu pembelajar lebih bermakna. Artinya adalah guru dan siswa menjalankan tahapan-tahapan pembelajaran yang saling mengisi satu sama lain. Kelebihan yang selanjutnya yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir, mencari, menemukan, dan menjelaskan contoh penerapan konsep yang telah mereka pelajari. Nah, untuk kekurangannya sendiri yaitu yang pertama, efektivitas pembelajaran ini rendah jika guru kurang menguasai materi dan langkah-langkah pembelajaran. Kekurangannya yang kedua yaitu menuntut kesungguhan dan kreativitas guru dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran. Yang ketiga, memerlukan pengelolaan kelas yang lebih terencana dan terorganisasi. Yang terakhir, yaitu memerlukan waktu dan tenaga yang lebih banyak dalam menyusun rencana dan melaksanakan pembelajaran. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.